itu dia pulang ke negaranya, ke Habasyah. Wa qala antum kuffar. Dan mereka mengatakan kamu kafir, wong kafir, si muslim yang aku tok. Wa qala li abihi ya abi anta kafir. Dan dia mengatakan pada bapaknya, Pak, sampean kafir. Bapak diarani kafir. Nah, sekarang muncul pondok-pondok pesantren yang afiliasinya ke Wahabi. Hati-hati memondokkan anak, hati-hati mengajikan anak, hati-hati. Kenapa? Bagi yang tidak sepaham dengan mereka, mereka tetap menghukumi kafir, utamanya para mahasiswa. Niki sekarang terjadi di Malang. Ono wong merantau ke Malang kuliah sampai di Malang melok liko niku pertemuan isine ngelek-ngelek ono goro, isine mengharam-haramkan majelis tahlilan, majelis sholawat, ngarang-ngarang niki wedok didoktrin, dicuci otaknya dengan ilmu yang seperti ini. Kemudian dia pulang nang kampungnya, nyampe di kampungnya dijauh wong lanang pengin dirabi. Ketika pengen dirabi, tak akad nikah, tepak akad nikah, sing wedok niku ngomong ngeten, Pak, sampean ojo dadi waliku. Lho, opo ana wong aku bapakmu? Soalnya sampean sik kafir. Itu terjadi sekarang. Astagfirullah, kafir-kafir ya opo, Nduk? Pokok sampean tidak sepaham dengan manhaj saya. Sampean iki sik kafir. Moco syahadat sik versi kami. Kemudian Bapak boleh mengakad saya. Sing akad ten mriku napa? Syekhnya, murabbinya. Bayangkan yang terjadi tenjenan. Sudah kita didik sedemikian rupa, begitu besar gak gelem diwani nikah oleh kita. Gara-gara kita diarani kafir. Itu terjadi sekarang di Indonesia. Pondok-pondok takfir, rumah takfir yang itu cuman simbol, isine ngelek-ngelek ono goro. Terakhir yang kemarin ditemukan di Bumiayu, rumah takfir napa? Rumah takfir napa nih? Bumiayu. Itu Pak, kalau dilihat dari UU pesantren, makanya PBNU menganjurkan ke Presiden mengesahkan UU pesantren, undang-undang pesantren. UU pesantren itu syaratnya namun 5 Pak. Ono santri ini, ono kiai ini, ono tempat sholat, entah masjid atau musola, ada asramanya. Kemudian yang terakhir, ono kitab kuning. Kelimanya nih kalau ada itu berarti sudah bisa dikatakan pesantren. Kadang yang kita lihat di rumah tahfidz yang sekarang marah, santri ini ono tapi butuh wong Malang, wong Bogor, wong Cianjur, kiai ini raono. Kemudian tempat sholat, musola, masjid tidak ada, apalagi asrama nih, kamar. Yang terakhir tidak diajarkan kitab kuning. Karena mereka tidak akan mengkaji kitab kuning. Itu Wahabi. Yang didoktrinkan hafal Quran. Dan kita kadang terlalu ya nopo bangga ketika anak hafal Quran. Padahal hafal belum tentu paham. Hafal belum tentu paham. Angel Quran itu. Asbabun nuzulnya seperti apa? Keterangan tafsirnya seperti apa, kita peroleh dari guru kita seperti apa, angin. Tidak cuma hafal. Maka ketika ada omongan NU wis gak koyo biyen, sampean ndak usah percaya. Dari zaman berdiri sampai sekarang NU tetap tidak berubah. Zaman Ki Hasyim Asy'ari sehat, di pesantren diajari kitab Safinatun Najah, kane Sunan Taufik, Fathul Qorib, tafsirnya tafsir Jalalain, Gemin Hajul Qawim, Riyadul Badi'ah, Gemin Darajus Sukut, Bidayatul Hidayah. Sampai sekarang di pesantren di Safinatun Najah. Sampai sekarang di tetap Sunan Taufik. Sampai sekarang di pesantren di tafsir Jalalain. Apa yang berubah dari itu?
Dulu imam fikihnya 4, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Sampai sekarang dia madhabnya 4. Dulu NU Asy'ariyah, Maturidiyah, sampai sekarang di Asy'ariyah, Maturidiyah. Dalam hal tasawuf kita ikut Imam Ghazali, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai sekarang ya tetap apa nih yang berubah? Aku NU tapi NU ni Mbah Hasim, kudu NU ni Said Abdul Siraj. Itu upaya untuk memecah jenengan, Pak, agar keluar dari NU. Agar keluar dari NU. Hati-hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ulo nek ngaji biasa ning guyon. Tapi karena ini pemantapan ke NU-an, aku gak iso guyon. Pemane iki. Ini wasilah saya punya istri yang sekarang, termasuk Busu. Istri saya yang kedua dikenalkan beliau. Tadi aku koyo yoko. Tak sungkan. Kemudian dilanjutkan. Wa hasala aidan, yang dihasilkan lagi apa, kata Syekh Zaini Dahlan. Mithlu hada fi Togo Afrika. Di Afrika ono daerah jenenge Togo. Kemudian rajulun kana yahtimu bil maulidi iktimaman syadidan. Ada seorang laki-laki, sing laki-laki niki seneng lek mengadakan maulid Nabi dengan besar-besaran. Seneng ngadakno maulid Nabi, besar-besaran maulid Nabi. Kemudian summa ibnahu, dia punya anak, zahaba ila Saudiyah. Anak nang Saudiyah, fata'allama aqidatal wahabiyah. Anak belajar akidah di Wahabi. Tentu di Pak. Mungkin uang sulit bareng. Ada seorang laki-laki sing senengani mengadakan maulid Nabi, punya anak-anak belajar akidah Wahabi. Kemudian setelah belajar, tsumma raja'a ila baladihi, dia pulang ke negaranya. Faqala li abihi, kemudian ngomong nang bapake, ya abi anta kafir. Dibilang gara-gara bapak seneng maulidan, seneng mahalul kiaman, diarani pak sampeyan wis kafir. Faqatalahul aba, faqatalahul abu, maka dipateni di bawah. Nauzubillahi min dzalik. Wa hasala aidan, yang dihasilkan lagi apa? Fi jimmati fil Habsah, sama dari Habasyah. Anna rajulan kana yahtimu bil maulid ihtimaman kabiran. Ada seorang laki-laki yang senang mengadakan peringatan maulid Nabi. Fata'allama ibnahu aqidatal wahabiyah. Dua anak senengane belajar akidah Wahabi. Wa sara yaqulu li abihi anta kafir. Kemudian dia mengatakan, "Pak, sampean kafir." Gara-gara bapak senang melakukan maulid Nabi. Tsumma fi yaumin kana al-walidu yuhayyi'u ta'am min amin nas fil maulidi. Tsumma fi yaumin, kemudian suatu hari, kana al-walidu, adapun bapaknya itu suatu hari, yuhayyi'u ta'am, dia menyiapkan makanan itu li amin nas fil maulidi, untuk makani tamu-tamu di acara maulid. Bapaknya karena seneng maulid, suatu hari ngundang tonggone sak duluran, lalu bapaknya nyiapno makanan itu untuk tamu yang akan melaksanakan peringatan maulid. Nah, iki kaya jenengan nek maulidan niku, Pak, menyiapkan hidangan, makanan, berkat untuk tamu yang akan melaksanakan maulid Nabi. Anake belajar akidane orang Wahabi. Faja al-walad, tepak itu bapak anake teko. Fasa kabel kas itu diurak-urak, diurak-tarik. Fasa kabel kasih anak to'am, makanan itu sepak-sepak. Akhirnya cengkering, campur bik lemper, agar-agar, campur bik macem-macem, terus diurak-tarik. Begitu anaknya datang, makanan yang disiapkan bapaknya diurak-tarik. Li'anna hadza munkar biza'amihi, karena menurutnya ini mungkar. Oh, pokok murid-mulidan haram, diumbar-umbar.
Diorat tarik sama anak. Kemudian ketika diorat tarik wa kanal ab, adapun bapaknya kharijul bait, dia sedang keluar dari rumahnya, entah tuku rokok, yo, sing ceramah belum ditukokno rokok, tadi bapak yang betul. Diomain, makanannya diorat. Niki contoh, udah kagak. Kemudian falamma raja'a, ketika bapak wis balik mari tuku rokok, falamma raja'a qala lahul hadirun, para hadirin itu berkata pada bapak ibnaka fa'ala kadza wa kadza, hei mas, anakmu mang ngene iki, mang disepaki kabeh iki, mang diorat tarik. Ibnuka fa'ala kadza wa kadza, anakmu melakukan ini dan ini, melakukan ini dan ini. Iki orang tarik karo-karuan, ya apa ini? Nah, kemudian fawadibal ab, bapak ngamuk. Saat bapak ngamuk, fakotalahu, taruh dan paten-patenan. Naudzubil, hati-hati. Ini kita tahu mana kawan, mana lawan. Biar kita tetap istiqomah derek kiai-kiai NU, kita harus tahu siapa musuh. Tahu apa ini hoak? Ada kitabnya, dan ini bukan ucapan saya sendiri. Ini karangan Kiai Haji Fakih Mas Kumambang atas inisiasi gurunya Syekh Ahmad Zaini, dan murni satu-satunya yang dikelola dan didirikan oleh orang Islam adalah Jem'iyah Nahdlatul Ulama. Hati-hati, sekarang kan marah banyak, jadi jangan salahkan Ansorban seribu kalau menggagalkan pengajian mereka. Kemudian briefingnya di media, Banser membubarkan pengajian. Apa benar pengajian yang dibubarkan? Tidak, itu bukan pengajian, itu provokasi untuk melawan negara yang terselubung dengan merek pengajian. Isine hormat merah putih haram, Garuda Pancasila podo ambek Lata Uzza, podo ambek patung. Kemudian undang-undang Pancasila UUD 45 Pancasila iku produk kafir PKI, gara-gara kudu Quran dan hadis. Mereka selalu mengedepankan itu, padahal isinya sebenarnya itu merusak Islam dari dalam. Hati-hati, yang sulit itu bukan kita cara beribadah pada Allah saja, tapi merasakan sesama perasaan Islam itu juga sulit. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Fa'asilahahu amama wajhil mukmin. Siapa yang mengangkat senjatanya di hadapan orang mukmin, mengangkat senjatanya, mengangkat tok durung bacot. Man rafa'a silahahu amama wajhil mukmin fala anatullah wa jami'i malaikatihi. Orang itu akan dilaknat oleh Allah dan seluruh malaikatnya Allah. Ngangkat senjata tok, coba lama apa tadi? Apa coba? Kalau dia muslim, dia akan dilaknat oleh Allah dan seluruh malaikatnya Allah. Betapa damainya ajaran Islam. Nopo mali sampai ngebom mateni, dan mereka anggap itu syahid. Mereka anggap itu syahid. Nopo mali sampai mateni. Mengangkat senjata saja akan dilaknat oleh Allah. Man ada zimmiyan. Kalau non muslim ya apa? Man ada zimmiyan. Siapa yang memerangi kafir zimmi, kafir yang berdamai dengan Islam, bukan kafir harbi koyo Israel, enggak. Man ada zimmiyan. Siapa yang berperang dengan kafir zimmi, fa'ana khasmuhu yaumal qiyamah. Kata Kanjeng Nabi, aku engko sing dadi musuhe nek yaumil qiyamah. Musuhe Kanjeng Nabi orang sing mateni wong non muslim di Indonesia itu. Wa man kuntu khasmahu yaumal qiyamah, lek aku dadi musuhe di yaumil qiyamah. Ya apa?
lam yasumma raihatal jannah. Orang itu tidak akan pernah mencium baunya surga. Nopo maneh mimpi masuk surga, ngambu ambune surga, gak iro. Padahal bau surga bisa tercium perjalanan 500 tahun. Orang yang memusuhi non muslim yang damai dengan kita akan menjadi musuhi Kanjeng Nabi. Lek musuhan di Kanjeng Nabi tidak mungkin bisa mencium bau surga. Padahal bau surga bisa tercium perjalanan 500 tahun. Apa kurangnya Indonesia? Apa salahnya Indonesia? Dan sekarang Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ada jutaan waliullah, entah yang hidup atau yang sudah mati, dan mereka semua menjaga Indonesia. Maka kita dengan menjaga Ahlus Sunnah itu sudah jelas kita ikut menjaga Indonesia. Rangkul semuanya, baik yang muslim ataupun yang non muslim, kita sama-sama berada di bendera yang sama, bendera merah putih, dan kita berada di satu negara yang sama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tetap tanamkan yang diajarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hubbul waton minan iman. Cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Saya rasa cukup. Lek ingin ngaji malih ngundang malih. Aku wis ongkep gak ono kipas angin. Iki Kurang gak fungsi. Kate gak ono ngombene. Wis kebelet sedikit banyu niki tambah ya apa? Ngombe kopi wadem. Nggih pun matur suwun atas undangane, mudah-mudahan biar sebentar ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang telah disampaikan Ustaz Masjid, semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil ilmu yang telah disampaikan oleh beliau. Untuk acara yang terakhir yaitu menutup atau doa yang insyaallah nanti akan dibacakan oleh Rois pengurus ranting Desa Puro 1 yaitu Bapak Ustaz Abdul Syukur. Dan dari saya apabila ada kesilapan dan kesalahan dalam memandu acara dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بداية رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. آمين. آمين. يا رب آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وترضي لنا يا الله بأمجادنا وحاجة آمين. آمين. وترفعنا بعون الدرجات ونبارك لنا وصلوا يا آمين. آمين. اللهم ربنا فيمن كان يريد وعيدنا آمين. وتولنا فيما الخير وبارك لنا آمين. وإن عيد الإسلام اللهم إنا نسألك أعطيت وما شئت وأسألك
الذي يا الله وتقضوا بعليك الشيطان اللهم إنا نسألك العفو والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما بلغ وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك